Kita memasuki sesi kita yang kedua, yaitu tantangan khotbah berseri. Bagaimana kita akan melihat, mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dan cara menghadapinya ketika kita ada di dalam mempersiapkan khotbah berseri. Tujuan pembelajaran ini yang pertama kita akan coba mengidentifikasi berbagai tantangan di dalam kita melakukan khotbah berseri. Yang kedua, kita akan mencoba memahami sumber-sumber tantangan itu dari mana. Yang ketiga, kita akan coba mengetahui atau mencoba menjelaskan, mempelajari tentang strategi praktis untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan yang keempat, kita akan mencoba secara yakin sepenuhnya dan beriman bahwa kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan yang ada. Tentu kita tantangan itu muncul pertama kali itu dari sisi internal, yaitu dari diri si pengkhotbahnya. Kita akan melihat bahwa dari sisi pengkhotbah adalah sebuah kejenuhan dan kehilangan semangat di tengah krisis yang panjang. Kita akan mengalami tekanan untuk selalu menghadirkan khotbah-khotbah yang segar dan tidak monoton. Kita sulit menghasilkan sebuah kesulitan di dalam kita menjaga kedalaman eksegesis dari minggu ke minggu. Kemudian kita akan menemukan bahwa tantangan godaan untuk melewati teks itu memang sulit dan bersifat kontroversi. Muncul ada keterbatasan waktu ketika kita mulai mempersiapkan dan ketika ada kesibukan-kesibukan pelayanan yang tidak dapat kita hindari, terutama di dalam pelayanan pastoral. Selanjutnya, tantangannya adalah kita kekurangan referensi sebagai bahan sumber yang sangat memadai ketika kita mulai menyiapkannya. Kurang lebih ada sekitar 6 tantangan internal yang kita akan dihadapi oleh seorang pengkhotbah. Mungkin rekan-rekan hamba Tuhan juga merasakan kejenuhan, menghadirkan khotbah yang segar, kesulitan kedalaman, mengalami godaan pada waktu teks-teks sulit yang atau bersifat kontroversi itu ditemukan. Kemudian kesibukan, keterbatasan waktu, bahkan ketika kita kurangnya referensi atau bahan-bahan yang memadai. Nah, strategi untuk membuatnya menurut saya, coba kita mulai membuat jadwal persiapannya. Buatlah jadwal persiapannya itu secara mingguan, bulanan, dan kita lakukannya itu secara konsisten. Sediakan waktu-waktu tertentu di mana secara khusus kita mulai merencanakan satu hari itu secara penuh untuk mempersiapkan khotbah kita. Bangun perpustakaan-perpustakaan referensi yang bersifat relevan, baik itu bersifat fisik atau digital. Jangan sungkan kalau kita ingin melibatkan tim, memberi masukan, memberi saran. Terutama ketika kita harus mempersiapkannya di dalam mempresentasikannya secara media. Kita harus dengan terbuka meminta bantuan kepada mereka supaya ada waktu-waktu khusus di mana kita mulai mempersiapkannya secara baik dan benar. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau mulai melihat faktor eksternnya, tadi kita sudah melihat faktor internya, dan hari ini kita mencoba faktor eksternnya, ada tantangan yang dihadapi di dalam faktor ekstern. Faktor eksternnya adalah jemaat itu tidak hadir secara berturutan, secara konsisten. Mungkin penyebabnya adalah kesibukan, mobilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, untuk menghadapi jemaat yang demikian, apa yang perlu dilakukan oleh gereja, apa yang perlu dilakukan oleh kita, buatlah lingkasan seri itu di dalam sebuah buletin atau media sosial. Supaya mereka semua bisa mengikutinya secara
baik. Tantangan selanjutnya di dalam khotbah berseri itu biasanya kurang melibatkan emosional. Karena kita mempersiapkannya tidak berdasarkan kebutuhan secara kekinian bahan khotbah kita. Sehingga jemaat merasa tidak relevan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, solusi yang perlu kita lakukan adalah memperkuat area aplikasi praktis khotbah kita. Memang khotbah bukan harus bersifat sesuatu yang simple, tetapi dia mempunyai sifat aplikatif, dapat diterapkan. Nah, selanjutnya kelemahan khotbah berseri adalah tingkat perbedaan pemahaman Alkitab, pelayanan, dan teologis yang ada. Jemaat yang baru sangat berbeda dengan jemaat yang lama. Orang yang sudah melayani berbeda dengan orang yang tidak melayani. Orang yang dengan tingkat usia, tingkat pemahaman, tingkat pendidikan sangat berbeda-beda di tengah kita yang bersifat heterogen. Oleh sebab itu, sampaikan secara detail latar belakang setiap sesi yang ada. Sampaikan supaya mereka juga mulai mengikutinya dengan dekat, dengan baik. Bagi mereka yang tahu, mari kita mulai berkeyakinan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah mengulang, mereview hal yang sudah pernah mereka dapat. Bagi yang baru, inilah sesuatu yang perlu dipelajari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tingkatan kemahiran menguasai audiens, mulai belajar di dalam sebuah komunitas yang ada, itu akan saling menolong mereka. Kadang-kadang di dalam topik yang berseri, tingkat kebosanannya itu berbeda-beda. Itu aja yang dibahas. Di dalam khotbah berseri ada durasi yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu, batasi setiap durasi khotbah kita supaya tidak terlalu panjang, tetapi dia tidak terlalu pendek untuk dibahas. Saran saya, 4 sampai 8 minggu itu sudah cukup untuk membahas sebuah seri khotbah. Kalau kita melihat ada sebuah tantangan yang lain yang muncul. Ada tantangan bersifat sisi konteks dan situasi. Peristiwa-peristiwa yang tak terduga itu muncul, yang bisa sangat relevan di dalam kehidupan jemaat. Ada tekanan membahas di dalam topik-topik tertentu karena itu sedang menjadi musim gerejawi. Ada waktu di dalam format-format yang berbeda. Ada kemampuan-kemampuan seorang pengkhotbah menguasai. Oleh sebab itu, kata bijak yang menurut saya penting untuk kita belajar di dalam khotbah berseri adalah fleksibilitas. Pengkhotbah yang baik, gembala yang baik, harus tahu kapan harus menghentikan sementara khotbah serinya demi sebuah respon kebutuhan jemaat. Lalu pada minggu-minggu tertentu, mari langsung melanjutkan kembali dengan mulus. Ini bukan sebuah kegagalan, tetapi ini adalah sebuah kepekaan pastoral yang dimiliki oleh para gembala, oleh para pendeta, atau para pastor yang menggembalakan domba-domba. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada tantangan juga di faktor X.
yang selalu menghajar eh, kepentingan daripada khotbah berseri adalah tantangan teknologi dan media. Di era digital, jemaat itu memiliki akses ke ribuan khotbah di seluruh dunia. Ini akan menciptakan tantangan baru bagi pengkhotbah lokal dan pengkhotbah yang bersifat eh, berseri. Jemaat akan mulai mencoba membandingkan khotbah dengan pengkhotbah yang ternama di dalam sebuah platform digital. Jemaat akan mencoba merasakan tekanan untuk membuat sebuah konten yang menarik, yang visual, yang multimedia. Bahkan di tengah khotbah pun yang secara khotbah yang berseri itu biasanya tantangannya adalah konsentrasi jemaat. Meskipun modal khotbah apapun, tantangannya adalah kita harus membuat khotbah itu semakin dapat dinikmati. Pada sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam akhir diskusi kita yang kedua ini, mari kita mau coba merefleksikan, mengevaluasi di dalam pelayanan khotbah kita. Apakah ada tantangan yang paling sering kita hadapi di dalam pelayanan khotbah kita itu apa? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana gereja yang selama ini menanggapi sebuah peristiwa kejadian yang mendadak yang harusnya memotong jadwal khotbah kita, persiapan khotbah kita. Dan strategi apa? Anda bisa sharingkan ketika Anda harus mengatasi tantangan-tantangan yang sudah saya sampaikan baik tadi. Baik itu di dalam khotbah secara internal, dari sisi jemaat, dari sisi konteks dan situasi, dan dari sisi teknologi dan media. Tantangan apa? Dan solusi apa yang bisa Anda bagikan rekan-rekan hamba Tuhan kepada kita semua? Tulis di dalam kolom komentar dan kita bisa saling mengisi untuk kepentingan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita.